Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Simelu akan mendemonstrasikan demonstrasi konstekstual modul 2.3. Saya Kaifani SPDGR berperan sebagai observer. Saya Nurbaina SPD berperan sebagai coach. Dan saya Roza Arya Reski berperan sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Baina, Ibu Rosa. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana nih? Sehat juga? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik Bu Baina, Bu Rosa. Hari ini kita ada praktik kucing ya? Iya. Tapi sebelum praktik ini kita laksanakan, sebelumnya apa sudah dikasih tahu kepada kucing kalau praktik ini akan kita rekam dan akan dilihat oleh Pak Fasilitator sebagai keperluan untuk kegiatan calon guru penggerak. Sudah Bu, alhamdulillah sudah saya komunikasikan dengan Bu Roza ya. Dan Bu Roza sudah memenuhi itu. Iya, alhamdulillah. Baik ibu-ibu semua, sebelum kita melaksanakan coaching ini juga, apa boleh saya bertanya sedikit Ibu? Nah, ya, untuk Bu Baina ya, sebagai coach. Baik Bu Baina, tentu sebelum pelaksanaan kegiatan praktik kucing ini, tentu Ibu sudah membuat rubrik penilaian gitu ya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, rubrik penilaian apa yang sudah Ibu rencanakan? Baik Bu. Jadi rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada kegiatan coaching ini adalah menggunakan rubrik penilaian kompetensi inti dari kompetensi yang akan saya kembangkan. Kemudian coaching ini juga dilakukan dengan alutsista, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi kedua hal ini yang akan saya jadikan acuan dalam melakukan coaching ini. Baik Bu Baina, terima kasih. Tadi alhamdulillah Ibu sudah membuat rubrik penilaian. Iya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih, untuk pengembangan kompetensinya, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Iya, jadi pada coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh atau proses, kemudian menjalankan aktif dan mengajukan pertanyaan dan jawab. Oke Bu, tadi Ibu sudah menyampaikan 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam praktik coaching ini. Nah, di antara ketiga praktik tadi, kompetensi tadi Bu ya, kira-kira nih yang ingin Ibu observasi lebih spesifik, kompetensi yang mana? Mungkin pada kesempatan ini Bu ya, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Jadi yang akan diobservasi adalah kemampuan saya mendengarkan aktif pada coaching ini. Baik, berarti dari ketiga kompetensi tadi Ibu memilih mendengar aktif yang akan menjadi ya modal saya ya untuk mengobservasi Bu. Baik Bu. Nah, kemudian untuk indikatornya nih Bu, dari mendengar aktif itu sendiri apa kira-kira Bu? Iya Bu. Jadi indikator dari mendengar aktif itu adalah ketika saya mampu fokus, tidak menjudgment, serta dapat menangkap emosi coach, dapat memahami apa yang disampaikan oleh coach, kemudian tidak menjudgment dan berasumsi. Baik Bu Baina, terima kasih banyak ya sudah merencanakan dengan matang praktik coaching ini. Mungkin untuk kali ini sampai di sini.
dulu, kita cukupkan pertanyaan saya dan saya mempersilakan Bu Baina untuk mengcoaching Ibu Rosa. Nah, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Baina. Ya Bu Rosa, waalaikumsalam. Apa kabar ini Bu Rosa? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah di kabar baik juga. Ini Iya. ada apa ini Bu Rosa? Ya, begini Bu, kami Ibu memiliki waktu, saya ingin bercerita tentang sesuatu. Kira-kira Ibu punya waktu nggak hari ini? Insya Allah saya punya waktu. Jadi kita boleh berbincang. Silakan Bu Rosa. Mungkin apa yang ingin disampaikan? Baik, jadi begini Bu, saya akan bercerita sedikit. Saya ini kan sebagai seorang wali kelas, jadi kebetulan dalam akhir-akhir semester ini banyak sekali keluhan dari teman-teman mapel yang mengajar di kelas saya terkait seseorang siswa saya yang bernama Yanda Saputra, di mana Yanda ini memang pada akhir-akhir semester ini dia sering sekali tidak hadir ke sekolah. Jadi itu membebani saya, dan sebagai seorang wali kelas membuat saya khawatir dengan capaian pembelajarannya sampai dengan saat ini. Jadi Bu Rosa ini sebagai wali kelas Bu ya? Iya benar. Baik Bu Rosa, sebelum mungkin saya bertanya-tanya yang lain-lainnya, kira-kira apa yang ingin didapatkan dari pembicaraan kita ini nanti? Iya, saya berharap dari pembicaraan kita pada hari ini saya mendapatkan solusi terkait kasus Yanda ini, yaitu dia sering ataupun jarang sekali hadir ke sekolah. Baik Bu Rosa, berarti Bu Rosa ini punya keresahan terhadap salah seorang muridnya ya, Iya. yang bernama Yanda, yang beberapa hari ini atau beberapa bulan terakhir Bu ya, Iya. sering tidak datang. Iya. Ya. Iya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, mungkin Bu Rosa mungkin bisa menggambarkan situasi seperti apa sekarang yang terjadi terhadap Yanda ini Bu. Iya, jadi begini Bu, setelah saya melihat Yanda ini sudah sering tidak hadir ke sekolah, maka saya sebagai wali kelas bertanya kepada teman dekatnya Yanda, apa penyebab Yanda ini sering sekali tidak hadir ke sekolah. Jadi teman dekatnya itu menceritakan yang bahwa Yanda ini tidak hadir ke sekolah dikarenakan ia bekerja. Jadi memang kebetulan Yanda ini adalah seorang siswa yang bisa dikatakan berasal dari keluarga yang memang ekonominya sedikit di bawah Bu, dan seperti itu. Ditambah lagi dengan sekarang kedua orang tuanya itu sudah bercerai, tidak berpisah, tidak sama lagi, dan ibunya Yanda tinggal bersama ibunya, dan sekarang pun ibunya Yanda itu sudah menikah lagi Bu. Jadi Ibu Yanda sekarang sudah tidak berada di luar Sumeneb karena dia mengikuti suaminya yang kedua. Akhirnya Yanda tinggal bersama dengan keluarganya, terkadang di rumah neneknya atau mungkin terkadang di rumah bundanya. Tidak menetap seperti itu Bu. Jadi mungkin dikarenakan kondisi yang seperti itu, jadi Yanda mungkin merasa harus bisa mencari ataupun untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, dia memang harus bekerja sendiri. Baik, jadi itu beberapa penyebab Yanda yang menyebabkan Yanda jarang hadir ke sekolah ya. Iya. Jadi sebagian waktunya itu Yanda gunakan untuk bekerja. Iya. Jadi ini memang
bisa membuat kita merasa resah terhadap siswa kita yang seperti ini ya, seperti yang Rosa alami. Jadi tentunya Bu Rosa kan menginginkan semua siswanya dapat belajar dengan baik ke sekolah gitu ya. Jadi saya rasa Bu Rosa pasti sudah melakukan upaya-upaya supaya Yanda ini bisa sekolah seperti biasa. Kira-kira Ibu sudah melakukan upaya-upaya apa saja agar Yanda ini bisa kembali sekolah seperti teman-temannya yang lain? Iya, jadi karena begitu banyaknya keluhan dari guru-guru mapel, selain itu saya juga memang menyaksikan sendiri ya bahwa memang Yanda jarang sekali tidak hadir ke sekolah. Jadi saya berupaya untuk menceritakan hal tersebut kepada guru BK dan juga kepada kepala sekolah. Jadi di situ saya dan bersama guru BK dan juga kepala sekolah membuat surat panggilan kepada orang tua ataupun keluarga untuk terkait hal Yanda ini. Tetapi setelah kami sudah memberikan surat kepada keluarganya, sampai dengan saat ini keluarga dari Yanda itu belum merespon dengan baik. Nah, seperti itu. Padahal kami sangat berharap mereka bisa datang ke sekolah dan kita bisa saling berbagi dan mencari solusi ya kenapa Yanda ini bisa seperti ini begitu. Memang hal yang seperti ini itu kadang membuat kita menjadi dilema gitu ya. Iya. Karena satu sisi kita menginginkan anak kita hadir di sekolah seperti teman-teman yang lain, Iya. tapi di sisi lain juga kita harus melihat kondisinya begitu ya. Iya. Kondisi keluarganya, apalagi dengan ibunya tadi yang sudah berpisah dengan ayahnya, itu berpisahnya bercerai hidup ya Bu ya. Iya. Artinya kedua orang tuanya masih ada tapi sudah berpisah. Sehingga mungkin bisa jadi juga itu membuat kondisi psikologisnya Yanda juga terganggu kan. Iya. Namanya juga orang tua berpisah. Iya. Jadi mungkin saya rasa itu merupakan salah satu juga penyebab ya, sehingga Yanda juga bisa jarang hadir ke sekolah. Berarti Ibu sudah melakukan upaya-upaya. Iya. Sudah seperti itu ya. Walaupun hasilnya memang belum terlihat ya Bu ya. Baik Ibu, tapi kan sudah melakukan upaya-upaya, Iya. belum membuahkan hasil. Mungkin menurut Ibu upaya apa lagi yang bisa dilakukan untuk menghadapi hal yang ini? Iya. Jadi ini juga sudah saya pikirkan dengan matang ya Bu terkait rencana saya ini. Jadi di sini saya berencana bersama dengan guru BK dan juga beberapa orang guru mapel, kami akan langsung mengunjungi keluarga Yanda ataupun langsung datang ke rumahnya. Kalau memang dari keluarga Yanda itu mungkin belum bisa hadir ke sekolah, jadi saya berencana biar saya dan guru BK beserta beberapa orang guru mapel untuk langsung hadir ke rumah Yanda. Saya berharap dengan bisa bertemu dengan keluarganya maka kita bisa mendapatkan titik terang ya Bu dari solusi permasalahan Yanda ini. Karena memang sebelumnya saya juga sudah pernah Bu ingin berbicara langsung dengan Yanda secara empat mata, tetapi terkadang ketika Yanda ada di sekolah, pas misalnya jam pertama Yanda hadir seperti itu, pas jam istirahat Yanda sudah cabut. Jadi untuk bertemu dengan Yanda itu susah sekali. Jadi rencana kedua saya juga ingin menemui Yanda itu di luar sekolah Bu, di samping memang mungkin lebih mudah, selain itu juga bisa menghindari mungkin kalau saya memanggil Yanda di sekolah ya kan mungkin nanti akan menimbulkan ejekan-ejekan ataupun pemahaman lain dari kawan-kawannya. Itu saya khawatirkan akan menambah
semangat dan niat Yanda untuk datang ke sekolah, karena memang Bu, posisi Yanda ini berbeda sekali ya dengan Yanda yang dulu. Dia seorang anak yang rajin Bu. Rajin ini artinya bukan hanya ketika datang ke sekolah, tetapi pada saat pun kita melaksanakan gotong royong ataupun bakti sosial, Yanda itu sebelum ada instruksi untuk istirahat, maka dia tidak akan istirahat. Ibu, jadi Ibu merencanakan akan mendatangi rumah Yanda langsung gitu Iya. ya, tempat tinggalnya Yanda untuk membicarakan ini ya. Iya. Mungkin kalau dibayangkan Sheila kan tadi tidak datang, Iya. mungkin tidak sampai ya. Iya. Tidak sampai mungkin suratnya, sehingga saudara terdekatnya tidak datang ke sekolah gitu Bu ya. Iya. Jadi kira-kira ini apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk rencana Ibu ini? Jadi untuk mendatangi rumah Yanda, kemudian untuk berbicara dengan Yanda di luar sekolah, begitu kan Bu? Iya. Jadi supaya tadi dia tidak merasa dipermalukan di depan teman-temannya seperti itu ya, sehingga Ibu memilih berbicara dengan dia itu di luar sekolah. Iya. Ya, jadi untuk rencana-rencana itu kira-kira apa saja yang perlu Ibu siapkan? Iya. Jadi persiapan saya itu yang pertama sekali, mungkin saya akan menunggu waktu yang tepat ya Bu, koordinasi dengan guru BK dan juga guru mata lainnya, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk mengunjungi rumah Yanda. Kemudian yang kedua juga mungkin saya akan memperlihatkan absensi Bu, absensi harian ya, baik dari wali kelas maupun dari guru mapel sebagai penguatan ya, yang bahwa memang Yanda ini tidak sering tidak hadir ke sekolah. Dan samping itu saya juga akan memberikan atau memperlihatkan hasil-hasil penilaian Yanda selama di semester ini. Itu yang sudah saya persiapkan Bu. Baik, jadi selain tadi Ibu sendiri yang membuat rencana, tentu Ibu memerlukan dukungan-dukungan seperti tadi yang bilang ada guru BK, ya, kemudian ada kepala sekolah dan tentunya teman-teman sekolah yang lainnya, gitu ya. Baik, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini seperti apa? Apakah Ibu misalnya, apakah Ibu menginginkan Yanda kembali seperti yang semula, atau seperti apa keberhasilan yang Ibu harapkan? Ukuran keberhasilan atas rencana yang saya buat ini adalah ketika Yanda itu bisa kembali seperti Yanda yang dulu. Artinya dia kembali rajin ke sekolah, kemudian dia menjadi aktif lagi dan menjadi seorang anak yang memang rajin dan intinya tidak seperti sekarang. Ya, Iya. baik Ibu, atas rencana Ibu ini kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu ini bisa terlaksana Bu? Komitmen saya yang pertama kali adalah saya harus harus yakin ya bahwa memang rencana saya ini bisa berhasil. Yang kedua, saya akan komitmen saya akan segera melaksanakan rencana yang memang sudah saya buat ini. Rencana Ibu ini akan Ibu laksanakan. Jadi kalau sekarang kan Bu, kita memang posisinya dalam bulan Ramadan, jadi sekolah pun masih libur, namun minggu depan berikutnya kan kita akan melaksanakan kegiatan di Nur Islam. Jadi di situ saya berencana akan melakukan konfirmasi dengan kepala sekolah, pastinya pertama sekali, lalu dengan guru BK dan beberapa rekan sejawat terkait rencana yang akan saya laksanakan ini. Dan jika memang waktunya sudah sesuai atau sudah tepat, maka saya akan segera melaksanakan rencana saya ini
dalam bulan Ramadan ini, Bu. Oke, baik Bu, sedikit lagi mungkin ya. Mungkin Ibu bisa memberikan kesimpulan singkat lah dari pertemuan kita ini Bu. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembicaraan ini adalah saya sebagai seorang wali kelas ya memang harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki hal-hal yang berhubungan dengan siswa saya, Bu, terutama hal-hal yang memang tidak diinginkan seperti ini. Artinya saya sebagai seorang wali kelas itu memang harus membuat rencana-rencana aksi, dan bukan hanya rencana, bahkan melakukan aksi-aksi yang memang bisa mengatasi semua masalah yang berkaitan dengan anak-anak di kelas saya. Itu yang bisa saya ambil kesimpulannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik, bisa terrealisasikan, kemudian diantar nanti kembali sekolah seperti yang Ibu harapkan, gitu ya. Iya. Jadi Ibu sedikit lagi nih, kira-kira pesan Ibu setelah kita berbincang seperti ini, bagaimana yang setelah kita melakukan pembicaraan ini lah. Iya, kalau perasaan saya yang pasti lega ya, Bu. Lega, dan beban serta kekhawatiran saya ini merasa berkurang, Bu. Dengan berbagi bersama Ibu, saya bisa mendapatkan solusi dan titik terang, bahkan saya termotivasi, Bu, untuk segera melakukan rencana saya ini secepatnya. Begitu, Bu. Alhamdulillah Ibu ya. Saya menunggu kabar baik dari Ibu, nanti bagaimana hasilnya ya. Iya. Berhubung waktu kita juga terbatas, jadi kita punya kesibukan lain. Jadi untuk sesi ini saya rasa cukup cukupkan dulu untuk saya. Iya, baik. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Tadi Ibu sudah melaksanakan praktik coaching dengan coach tadi ya. Iya. Baik Bu Baina, saya akan bertanya kembali ya terkait dengan praktik coaching tadi. Iya. Nah Bu, tadi kan Ibu sudah melaksanakan nih praktik coaching bersama teman kita tadi. Nah menurut Ibu nih, apakah indikator yang sudah yang ingin Ibu kembangkan tadi sudah tercapai dengan baik? Baik Bu, menurut saya ini pribadi saya, indikator yang ingin saya kembangkan yaitu tadi mendengarkan dengan aktif, menurut saya sudah saya laksanakan dengan baik. Ya, baik Bu Nina, terima kasih banyak. Apa yang membuat Ibu berpikiran seperti itu? Iya, jadi di proses coaching tadi saya merasa saya sudah fokus, saya tidak menjudgment, kemudian saya bisa menangkap emosi dari coach saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Jadi dengan hal yang seperti itu saya merasa saya sudah dapat mengembangkan kompetensi yang saya inginkan. Baik Bu Baina, terima kasih banyak atas pikirannya ya, atas pendapat Ibu. Tapi izinkan saya menyampaikan apa yang sudah menjadi pengamatan saya, hasil pengamatan saya sebagai observer ya. Nah tadi seperti Ibu katakan, alhamdulillah ya, memang tadi Ibu sudah bagus ya, sudah mengembangkan kompetensi mendengar aktif itu dengan baik ya. Ibu tidak adjustment, tidak berasosiasi, dan kemudian sudah fokus ya Bu ya. Nah, namun mungkin sedikit saya sampaikan di sini, mohon maaf ya Bu. Nah, ketika pada alur kita tadi, ketika pada tanggung jawab, Ibu masih berasumsi ya. Ketika tadi Ibu menyuruh Yanda itu datang ke sekolah. Nah, itu seharusnya Ibu hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali
coaching ya untuk menimbulkan ide tadi. Jadi itu Bu, ya sedikit mungkin perbaikan dari praktik coaching tadi. Baik, terima kasih atas pengamatannya. Ya, baik Bu Ina. Nah, setelah tadi ya Ibu sudah praktik coaching ya, apalagi nih potensi yang akan Ibu kembangkan? Baik Ibu, ke depan saya akan mengembangkan potensi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran penuh nanti ya. Alhamdulillah Bu. Nah, mudah-mudahan saya bisa membersamai ya Bu ya. Insya Allah Bu, saya senang sekali apabila Ibu bisa. Alhamdulillah. Ya, untuk yang terakhir nih Bu, bagaimana nih kesimpulan atau apa yang sudah Ibu dapat dari pembicaraan kita pada sore hari ini? Baik Bu, terima kasih. Jadi dari praktek yang kita lakukan di sore hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwasanya ketika kita melakukan coaching, kita harus terus berhati-hati dengan apa yang kita sampaikan. Karena seperti tadi saya tidak menyadari ternyata saya sudah berasumsi seperti itu. Jadi nanti ke depannya saya akan lebih berhati-hati lagi dalam memilih kata supaya saya tidak berasumsi dan tidak menjudgment. Baik Ibu, terima kasih banyak. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya benar sekali Bu. Jadi di dalam mendengar aktif ya, tugas kita hanya sebagai coach itu hanya memberdayakan sesuai dengan prinsip kompetensinya. Hanya kita memberdayakan potensi yang ada pada coaching. Terima kasih banyak. Mungkin Bu kita sudah di ujung waktu. Insya Allah ke depan kita bisa bertemu lagi. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Demikianlah praktek demonstrasi konseptual dalam praktek coaching yang sudah kami laksanakan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan kepada orang lain pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.